Shalom jemaat Tuhan sekalian. Berapa banyak yang penuh sukacita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua rindu memuji Tuhan, amin. Setiap kita sebelum kita berbahagia memuji Tuhan, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kasih setiamu ya Tuhan. Atas berkat-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini setiap kami anak-anak muda bisa sama-sama berkumpul bersatu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu yang memberi sukacita, Roh-Mu memberi kemenangan kepada setiap kami. Setiap kita yang telah berdoa dan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita semua memuji Tuhan, amin. Haleluya. Lambaikan tangannya yang rindu memuji Tuhan kita. Yes. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Berpujilah nama-Mu Tuhan, Dia ajaib dan agung, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk-tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sama-sama kita naikkan suara kita. Berpujilah nama-Mu Tuhan, Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati kita, hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, berikan tepuk tanganmu banyak. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja-Mu atas dunia, menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk sama-sama kita semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan apa? Pinta untuk selamanya.
Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita semua percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita ajaib. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi Tuhan kita. Yes. Kau ajaib ya Tuhan. Kau luar biasa. Penuhilah tempatmu ini ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Masa katakan. Tak terbayangku besarmu dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan. Siapa dia? Mengabadiku dengan jiwa dan pengharapan aku serahkan di rencanamu Tuhan. Raga bagiku hanya Kau yang layak dipujikan. Sama-sama kita puji Dia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Dia mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Bangsa katakan, Kau terbayangku besar hati dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap kami memuji-Mu ya Tuhan. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah. Sekali lagi, aja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Apa saudara-saudara? Yesus Kaulah Raja mulia. Sama kita angkat tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yang bersuka cita katakan amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Katakan Tuhanku ajaib. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk.
Kita akan bersatu di dalam doa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan pujian kami dengan penuh sukacita, dengan penuh hormat kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami akan menikmati kehadiran-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Lindungi sertai lingkupi hati kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan bisa menjadi berkat kepada setiap kami. Dan kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan,
kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan dirimu, kami meninggikan Kau ya Tuhan, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi hadirlah Roh Kudus di atas tempat ini. Mengalirlah kami sembah Engkau ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Setiap suaramu, angkat setiap pujian yang ada daripada-Mu. Jangan berhenti menyembah Dia, jangan berhenti memuji Tuhan. Sebut namanya, sebut namanya Yesus, Yesus, Yesus.
Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kasih dunia Tuhan, mengatasi bumi tiga hidupku, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Besaran-Mu Tuhan, mengatasi kemuliaan-Mu kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu 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 mengatasi Bapa yang baik yang mempunyai kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih di malam yang indah saat ini Tuhan. Engkau telah persatukan kami anak-anak-Mu, boleh sujud di bawah kaki-Mu, memuliakan, meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum, boleh sampai kepada-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, saat Engkau disenangkan Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu, pemuda di tempat ini, pemudi di tempat ini Tuhan. Rindu untuk bersekutu betul-betul di bawah kaki-Mu Yesus. Urapi kami, penuhi kami. Jamah hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Supaya hamba boleh menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Tuhan.
Sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan betul-betul boleh menjadi rema yang menguatkan setiap kami semua anak-anak yang datang malam hari ini Tuhan. Kami percaya, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, kita diberkati Tuhan seminggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan. Silakan duduk. Ada yang puasa? Angkat tangan yang puasa. Masih kuat ya, hari ke-7 ini ya. Luar biasa, kita lanjut terus sampai 21 hari. Jangan kasih kendor ya. Ada amin? Puasa ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita untuk menguasai diri kita. Untuk belajar rasa cukup. Jadi judul khotbah saya sore ini, malam ini saya beri judul rasa cukup. Coba kita buka di Amsal 30. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, melalui firman ini kita diajari untuk nggak usah minta kekayaan terlalu kaya. Tapi ya jangan minta jadi miskin. Ya kan ada lagunya, walau miskin di dunia. Jangan diminta ya. Yang penting kita punya rasa cukup. Iblis sangat tahu bahwa kita rentan terhadap godaan. Ya. Kalau kita lagi diberkati Tuhan, banyak uang, godaannya juga banyak. Ya, godaan kalau kita diberkati Tuhan, yang paling gampang adalah semakin malas ibadah. Ya. Kepingin apa? Uangnya banyak. Kepingin pergi jalan-jalan, healing lah, alasannya macam-macam. Ya Dinda ya, kalau uang banyak ya. Ini godaan iblis juga ini. Kalau kita terlalu diberkati oleh Tuhan, kita seringkali melupakan ibadah-ibadah kita. Kadang-kadang itu dipakai iblis untuk menjerat. Menjerat apa? Keinginan kita, hati kita. Supaya apa? Supaya kita lengket pada apa? Pada harta kita. Makanya melalui Amsal kita diingatkan bahwa kita jangan terlalu minta kekayaan. Soalnya apa? Dalam banyak kasus kekayaan mengundang pemborosan. Ya, kesombongan, rasa berhak, arogansi. Dan kadang-kadang apatis terhadap apa? Terhadap spiritual kita. Kita udah nggak peduli lagi sama orang lain. Kita nggak peduli lagi sama sekeliling kita kadang-kadang itu. Karena apa? Kita merasa semuanya bisa kita beli dengan uang. Itu cobaan. Apalagi kita yang kepingin cepat kaya. Ada ya yang kepingin cepat kaya ya. Kalau bisa simsalabim besok langsung kaya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli ini. Itu keinginan instan kita. Kepingin cepat kaya, mengejarnya dengan segala cara. Atau kemampuan. Seolah-olah kita ini mampu. Kemampuan yang kita miliki. Kita merasa pandai, kita merasa bisa untuk mengejar kekayaan. Maka Timotius berkata di 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayatnya 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayatnya 9 dan 10.
Hati-hati ya, kalau ingin kaya, kita baca ini lagi. Supaya kita ngerti. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah, kadang-kadang kita ini kepingin kaya. Ambisi kepingin kaya. Ambisi kepingin punya semuanya. Ya. Kepingin punya apa? HP yang bagus. iPhone berapa sekarang? 15 apa 14? Kredit kita. Gak punya uang. Beli dengan kredit. Kita cicil. Tiap bulan memaksakan untuk kelihatan nampak kaya. Ya, itu jerat iblis. Nanti kita kalau udah mulai ambil kredit itu, nah itu bahaya itu. Kita udah mulai masuk dalam pencobaan. Kalau uang kita kurang untuk membayar kredit itu, kita akan mengusahakan segala cara untuk dapat membayar itu. Paling gampang pinjam ke kawan. Ya, dulunya kita nggak pernah pinjam-pinjam, mulailah wirausaha kita, berusaha. Berusaha apa? Pinjam ke kawan-kawan. Pinjam gak dikasih, drama dimainkan. Wah, melankolis, sambil nangis-nangis pinjamnya. Inilah, mulai kita terjerat dengan pencobaan untuk dapat bayar cicilan. Ya, hati-hati ya. Jangan kita menghambakan diri untuk mencari kekayaan atau uang. Karena apa? Dengan nafsu yang hampa tadi, kalau menuruti keinginan, kita menuruti keinginan kita, HP mau ganti tiap tahun, itu percuma. Soalnya HP yang kita beli saat ini canggih, tapi 2-3 tahun lagi udah ketinggalan. Selalu begitu, memang diciptakan. Supaya apa? Supaya kita selalu ganti. Gak usah termakan gengsi, gak usah terlalu mengejar yang terlalu tinggi. Kita hidup harus dengan rasa cukup. Kalau HP kita masih bisa berfungsi dengan baik, ngapain harus ganti? Ya. Kalau kita kepingin memenuhi segala keinginan kita, nafsu kita, nah itulah hati-hati, itu jerat iblis. Kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nanti kita akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu kita. Banyak orang-orang pura-pura hutang. Begini, begitu, nanti saya begini. Padahal untuk apa? Untuk memuaskan nafsunya. Dia hutang bukan karena kebutuhannya, tapi dia hutang untuk gengsinya. Nanti kalau udah ditagih, pasti ngajaknya berantem. Soalnya bulan ini aja uangnya nggak ada, apalagi nanti bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Inilah kalau mengangsur atau mencicil itu, semakin kita nggak bisa bayar, semakin kita tercekik. Ya, jadi kita nggak perlu manipulasi diri kita sendiri. Kepingin tampil seolah-olah kita ini mampu, seolah-olah kita ini mau disanjung orang, itu nggak penting. Ya, nggak penting sanjungan orang, nggak penting pujian orang. Yang penting apa? Hidupmu damai, sejahtera, cukup. Gak usah nampak hebat, gak usah nampak terlalu wah, tapi nampak luarnya aja. Yang penting hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ada amin? Soalnya apa? Cinta uang. Nah itu, segala akar kejahatan adalah cinta uang. Katakan sama-sama, cinta uang. Semua cinta uang ya. Ada yang gak cinta uang, angkat tangan? Cinta uang memang boleh, tapi jangan mentuhankan uang. Atau kita hidup di bawah kuasa uang itu. Kita harus hidup uang itu di bawah kuasa kita.
buat kita kendalikan. Ya, jangan dibalik ya. Nanti jangan hidup kita dikendalikan oleh uang. Tapi kita harus mengendalikan uang. Kita gunakan kalau kita lagi perlu atau butuh. Jangan uang kita gunakan untuk keinginan kita. Memenuhi segala nafsu kita. Itu nanti jerat lagi ya, balik lagi nanti. Hati-hati. Yang penting kendalikan uangmu. Punya rasa cukup. Cukup, saya punya segini, cukup, udah, komit. Gak usah berandai-andai. Soalnya paling gampang kan anak muda ini semua pasti punya HP ya. Iya kan? HP, kadang-kadang HP tipe nomor 1. Wah, beda sedikit 250 aja, yang nomor 2 aja, lebih tinggi kelasnya. Wah, beda lagi 250, yang nomor 3 aja. Beda lagi 250, nomor 4, lama-lama 2 kali lipat dari target yang kita beli. Kita maunya beli 1 juta, bisa jadi 2 juta. Uangnya enggak ada, uangnya cuma 1 juta, kita memaksakan. Akhirnya apa? Yang 1 juta itu kembali lagi ke pinjol. Enggak usah utang pinjol ya, mencekik leher itu. Jangan memenuhi keinginanmu, kepuasanmu. Bila kamu enggak punya, enggak usah memaksakan diri. Ada amin? Nah, itu tadi ya. Kalau kita kepingin kaya, nampak kaya, hati-hati. Di sisi lain iblis juga tahu kita rentan mengeluh. Iblis tahu dan menyalahkan Tuhan. Ketika kau enggak punya uang, kau selalu nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku enggak dikasih uang, Tuhan? Kenapa aku udah kerja setengah mati, Tuhan, dari siang sampai malam, sampai pagi. Kok masih susah? Ya, inilah iblis tahu. Kalau kita diberi kekayaan, kita akan sombong, kita akan sembrono, menggunakan uang sesuka kita, hidup kita dikendalikan dengan semua serba uang. Tapi kalau kita terlalu miskin, kita pun akan menyalahkan Tuhan. Kalau kita nggak bisa makan pun yang salah Tuhan. Padahal kita yang malas, nggak mau kerja. Ya, percayalah selama kamu punya semangat untuk kerja, mindsetmu kau buat untuk hal-hal yang positif, nggak mungkin kamu nggak bisa makan. Burung di udara dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita anak kesayangannya. Nah, kemiskinan menjauhkan seseorang dari kehidupan yang bermoral dan berintegritas. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita dicobai dengan kemiskinan, yaitu tadi, kita mulai menggunakan pikiran kita dengan apa? Dengan melaksanakan tipu muslihat. Jurus iblis dipakai. Kita berbohong ke sana kemari untuk supaya kita mendapatkan keuntungan. Memang bisa kita kadang menipu kawan kita, orang tua kita, itu kan cuma sekali, nggak mungkin kau tipu terus-menerus orang nggak tahu. Itulah, kalau dicobai dengan kekurangan atau kemiskinan, harusnya kita berlutut, berdoa, mohon pertolongan Tuhan, buka pikiran kita, mindset kita, lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan pasti memberkati. Ya, jangan pernah putus asa. Kalau iblis memang kadang-kadang menggunakan itu seperti yang dicobakan ke Ayub. Ayub udah kaya luar biasa. Kalau sekarang udah konglomerat gitu kan. Iblis bilang ya jelas aja Tuhan, orang dia kau pagari, aku nggak bisa mengganggu dia. Dia aman. Karena Tuhan yakin dengan imannya Ayub, boleh kau cobai Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Bayangkan anaknya hilang, mati dalam sekejap, kekayaannya hilang bersamaan. Tapi Ayub tetap, pertama dia memang mengeluh, seperti yang diucapkan, tapi akhirnya dia bilang apa? Aku cabut segala perkataanku, aku percaya Tuhan memulihkan. Akhirnya dipulihkan 2 kali lipat. Itulah ya bahayanya ya. Diberkati kita bisa jauh dari Tuhan, kita jadi malas.
nggak diberkati, kita juga akan mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kalau kita pinjam nggak pernah tanya Tuhan, tapi kalau nggak bisa bayar, nyalakan Tuhan. Enak ya? Kasihan Tuhan. Jadi Tuhan jangan dibuat, buat apa? Nah, jangan selalu dibuat kambing hitam Tuhan. Yang salah itu selalu kita. Karena apa ya itu tadi. Kita kenapa kok jadi miskin? Karena kita nggak bisa mengelola apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Kalau kita dapatnya cuman 1 bulan seandainya 1 juta atau 2 juta itu cukupkanlah dalam hidupmu. Jangan kepingin yang aneh-aneh. Makan sekali makan 100.000. Bayangkan, nanti makan di McD minimal sekali makan 50.000. Uangnya cuma segitu ya nggak cukup. Ya. Kalau bisa makan nasi padang 10.000 ya kan kayak ayam nasi padang. Itu pun makan jangan sekali makan dihabiskan. Saya kasih caranya. Bagi 2. Cukupkan aja. Bagi 2. Jadi 1 hari cuma 10.000 cukup. Kalau memang kita mau menjalankan firman Tuhan ini. Cukupkan dengan apa yang kita dapatkan. Jangan memuaskan keinginan nafsu, makan yang enak, yang mahal, gini gitu. Kalau kita rasakan, memang pertama aja rasanya enak, tapi nanti lama-lama juga biasa. Makanan seenak apapun, semahal apapun biasa. Yesus pun berkata, apa yang masuk dalam mulut kita nanti keluar lagi ke jamban. Mahal pun 1 juta bistik yang sekali makan 1 juta, kita makan, percuma, sama aja itu. Rasanya gitu-gitu juga. Ya, kadang-kadang kita itu kepingin gengsinya, kepingin eksis di sosial media, makan yang mahal, padahal uangnya pas-pasan, di foto, yang penting foto dulu, ya, upload, kebanggaan. Padahal orang lain belum tentu bangga loh nengok kalian makan kayak gitu, nengok yang di-upload bagus-bagus. Apa orang-orang sekeliling bangga? Enggak, biasa aja. Yang bangga siapa? Dirimu sendiri. Seolah-olah kita ini udah jadi kaya, seolah-olah kita ini udah jadi hebat. Padahal apa itu? Perasaan kita sendiri. Ini pernah saya alami. Saya dulu waktu SD ini ya, kepingin kali saya beli sepatu yang mereknya Black Panther, Puma. Black Panther terbang itu, kepinginnya setengah mati. Saya nabung, berupaya untuk beli sendiri. Tercapailah beli Puma itu. Waduh, rasanya bangga kali. Jalan seolah-olah nggak bijak di tanah, ya. Seolah-olah nggak bijak di tanah. Soalnya waktu itu keren kali. Yang garisnya 2 kan, Puma 1 gini, yang ini lengketan aja sepatunya. Zaman itu baru keluar itu, lengketan 2 itu. Waduh, bisa beli itu rasanya bangga sekali. Bangganya berapa hari? Paling lama 1 minggu. Percaya saya, beli apapun paling lama 1 minggu. Kalau beli mobil baru, maksimal 1 bulan. Kebanggaan itu. Setelah itu biasa. Semuanya biasa. Rumah baru, kebanggaannya maksimal paling 1 tahun. Itu kalau kita bisa merawat. Tapi kalau ada kawan kita datang, rumahmu bagus ya. Tapi kok masih kecil gini ya, mana cukup ini. Waduh, itu kita udah gak bisa tidur itu. Menghilangkan sukacita kita. Kita bangga pertama beli rumah itu. Tapi begitu ada satu kata-kata orang yang mengucapkannya, yang menghina rumah kita atau meremehkan rumah kita, langsung kita down, sakit hati. Iya Tuhan, kok kasih rumah kecil Tuhan. Masalahnya sendiri, minta kecil dikasih kecil masih gak terima, Tuhan lagi yang salah. Ya, jadi apapun yang kita inginkan, jangan terlalu diberhalakan. Tercapai yang sesuai dengan kekuatan kita. Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Rasa cukup. Gak usah kita beli yang mahal-mahal. Sepatu harus yang 2 juta, 4 juta, ada yang 10 juta. Untuk sepatu, iya kan? Kalau hujan becek pun pasti basah itu sepatunya ya kan? Lebih kuat sepatu boot itulah. Hujan, banjir bisa kita pakai. Ada amin?
Jadi kendalikan keinginanmu. Ya, anak-anak muda kan kadang-kadang kepingin. Pernah saya alami, kita kepingin begini, kepingin dilihat, wah, kepingin lebih dari kawan kita. Ingat-ingat, kalau kalian gak bisa mengelola uang kalian gak bisa mengelola apa yang kalian miliki, kalian sendiri yang sengsara, bukan kawan kalian, bukan orang lain. Ya, kita harus mengendalikan apa yang kita punya. Cukupkan. Kita harus punya rasa cukup. Nah, kita jadi mengerti makna perkataan Anggur bin Yaki dalam bacaan Alkitab hari ini. Yang memohon kepada Tuhan agar tidak memberikannya kelimpahan atau kekurangan yang terlalu ekstrim. Supaya kalau ia kenyang, ia tidak melupakan dan menyangkal Tuhan. Ia tidak melupakan dan menyangkal Tuhan. Kalau ia miskin, ia tidak mencuri dan menjemparkan nama Allah. Nah, inti dari doa yang Anggur adalah supaya Tuhan memberikan kepadanya hanya apa yang ia perlukan. Kita berdoa harus seperti ini. Kita harus berdoa untuk apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau keinginan manusia nggak ada puasnya. Inti doa Anggur adalah supaya Tuhan memberikan kepadanya hanya apa yang diperlukan. Ini mengandung hikmat yang sama dengan apa yang Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Di mana doa Bapa kami mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan berlebih-lebih. Kalau lebih-lebih nanti obesitas, ya. Semua yang kita makan itu boleh, bukan nggak boleh, boleh makan apa aja boleh. Tapi ya itu tadi, jangan berlebih-lebihan. Suka lemak tiap hari makan lemak terus, kolesterol naik. Suka manis, hajar terus. Nanti kena gula. Banyak loh sekarang anak-anak kecil pun yang kena gula itu. Soalnya makannya apa? Coklat, permen. Sekarang bahkan di rumah sakit itu banyak anak kecil yang kena sakit gula. Jadi jangan dianggap, oh masih kecil gak apa-apa. Harus konsumsinya dibatasi juga. Kalian muda-muda pun harus batasi konsumsi gula. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Semua harus secukupnya. Belajar dari doa Bapak kami juga secukupnya. Mengenai rasa cukup, salah satu tokoh Alkitab yang menghidupi adalah Rasul Paulus. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengalami hidup serba berkekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Ia tahu rahasia untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, yaitu merasa cukup. Yang terbaik bagi kita adalah membiarkan Tuhan untuk menentukan seberapa banyak yang sebaiknya kita terima sesuai kapasitas hati kita. Kita perlu ingat bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun kalau kita meninggal. Begitu juga kita waktu lahir, kita juga nggak bisa membawa apapun ke dalam dunia ini. Ya, ingat-ingat, semua hanya titipan, semua hanya anugerah Tuhan. Jadi jangan terlalu pikiran kita, hati kita melekat kepada sesuatu. Sesuatu apa? Berupa barang, berupa makanan. Ada orang yang rakus, nafsu makannya tinggi, hidup untuk makan. Bukan makan untuk hidup untuk makan. Jadi dia makan terus. Ya, apalagi kalau puasa gini kan enak kan? Buka jam 6 soalnya. Jam 6. Makan terus gak berhenti sampai jam 10. Ada kan ini kan? Padahal puasa ini ada pengendalian diri, harus mengendalikan diri. Jangan nanti makan terus. Ngemil lah, minum lah, makan lagi, minum lagi, makan lagi, minum lagi sampai perutnya waduh. Sampai gak muat rasanya perutnya itu. Itulah kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak punya rasa cukup. Soalnya apa? Menurut ilmu pengetahuan yang saya baca, kadang-kadang kenapa kita makan bisa sampai muntah? Ya, karena apa? Karena radar atau saraf di perut ini kalau kenyang
dikirim ke otak itu butuh waktu setengah jam. 30 menit. Kalau perut udah renang, kenyang, baru nanti kirim sinyal ke otak ini 30 menit kemudian. Tapi kalau kalian makan gak ada berhentinya, sampai 30 menit kemudian dikirim ke otak bahwa kalian udah kenyang, udah penuh, itu udah terlalu full. Kalau kalian makan terus pasti muntah. Jadi hati-hati, jangan makan terlalu kenyang, nanti kalian muntah. Sebelum kekenyangan berhenti makan, kendalikan. Ya, makanya Tuhan ngajarkan di doa Bapa kami makan secukupnya. Ada yang sukanya makan nasinya banyak kali, setengah kilo dimakan sendiri. Harusnya jatah 5 orang dimakan sendiri. Saya pernah nengok itu, makan itu pakai baskom ya. Makan itu banyak kali lah. Luar biasa, bisa habis pun. Itulah usus kita ini ya. Kalau kita kasih lebih banyak, dia makin daya tampungnya makin besar. Tapi kalau nggak bisa diproses, akhirnya jadi penyakit. Hati-hati. Coba kita buka 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Nah, cukup. Beribadah pun harus punya rasa cukup. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Lagi pula kekayaan ya juga tidak selalu menjadi indikasi keberhasilan atau perkenanan Tuhan. Kita selalu dalam mindset kita itu kalau orang udah kaya, konglomerat, orang yang diberkati Tuhan. Ya. Orang sukses kita selalu bilang, dia itu betul-betul memang dikasihani Tuhan. Ya, hati-hati loh. Kadang-kadang dengan kekayaan Tuhan juga menguji. Ada belas kasihan enggak? Ada mau memberi enggak? Ada mau korban enggak dengan kekayaannya? Banyak orang kaya secara materi tapi miskin. Secara apa? Secara memberi. Dia kaya, uangnya banyak, tapi pelit kali, susah kali untuk memberi. Hati-hati, ini pun ujian oleh Tuhan. Karena takaran yang kamu pakai adalah takaran yang dipakai Tuhan. Dan kemiskinan juga selalu bukan menjadi indikasi hukuman. Kalau kita miskin, kita kekurangan keuangan, itu bukan hukuman dari Tuhan. Itu juga ujian. Ujian dari Tuhan, bagaimana kita bisa mengelola di saat kita dipercaya Tuhan. Dengan perkara-perkara kecil kita kelola dengan baik, yakin percaya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Begitu juga dengan uang kita. Kalau kita bisa memanage uang kita dengan baik, diberkati lebih lagi. Itu lebih enak daripada tiba-tiba, kayak Dinda tiba-tiba langsung dapat 100 miliar. Hari ini langsung dapat 100 miliar Dinda. Apa yang kau kerjakan Dinda? Dengan uang 100 miliarmu? Hah? Foya-foya, nah itulah pikiran orang itu. Makanya Tuhan gak berkenan. Bagusan kita step by step dapatnya. Kita bisa mengelola dari yang kecil, naik. Ya kan? Ini pengalaman ini memang. Ada yang jual tanah ke Pertamina di Jawa Timur, di dekat Tuban itu. Semua dapat miliatan, 10 miliar, 20 miliar, waduh. Pada 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sebelum COVID itu. Mereka jadi orang kaya. Tanahnya dijual semua.
Jadi mereka nggak bisa bertanam kan, tapi uangnya langsung dapat tunai dari pemerintah. Waduh, satu kampung jor-joran, beli mobil baru semuanya. Padahal nggak bisa pakai. Ada yang masuk ke sawah, mobilnya dipakainya. Banyak yang rusak, nggak sampai 2 tahun. Mereka jatuh miskin lagi. Karena apa? Ya itu tadi. Kayak Dinda gak pengalaman dibelikan untuk foya-foya. Akhirnya habis. Menyalahkan siapa? Pemerintah salahkan. Aku butuh kerja sekarang Pak. Soalnya tanahku udah gak ada, habis. Uangnya pun habis. Itulah kalau kita gak berhikmat. Makanya Tuhan mengajarkan kita mulai saat ini. Memang kita gak pegang uang. Ada yang pegang uang berlebih? Gak ada ya. Mulai saat ini kita belajar. Mulai uang yang kita dapat sekecil apapun kita kelola dengan baik. Terus kendalikan pikiran kita. Kita harus punya rasa cukup. Bisa bilang stop. Makan pun gitu. Jangan terlalu kenyang kita bilang stop. Itu yang namanya punya rasa cukup. Kalau nggak punya rasa cukup, kita makan terus pasti kita muntah. Karena apa? Sinyal yang dikirim setengah jam kemudian. Ingat-ingat ya, jangan makan terlalu over ya. Berlatih mencukupkan diri, maka kita dapat berujar seperti Paulus. Kekurangan atau kelebihan tidak lagi menjadi jerat bagi kita. Mintalah anugerah Allah yang memampukan kita untuk menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan apapun. Sambil mengambil sisi terbaik daripadanya. Kalau kita mempunyai rasa cukup, ya, walaupun uang kita pas-pasan, kita pasti masih bisa memberi. Kalau ada orang minta tolong sama kita, kalau memang betul-betul memberi, betul-betul butuh, kita bisa memberi. Ya. Nah, dari khotbah saya hari ini, saya tutup dengan sebuah kisah ya. Ada seorang miskin, datang kepada guru yang bijaksana. Dia bilang kepada guru ini, mengapa aku menjadi orang yang sangat miskin dan selalu mengalami kesulitan hidup? Sang guru menjawab, karena engkau tidak pernah berusaha untuk memberi pada orang lain. Inilah ya, kadang-kadang orang terlalu pelit, gak bisa memberi ke orang, hidupnya susah. Sang guru bijak berkata, sebenarnya engkau masih punya banyak untuk engkau berikan pada orang lain. Dia bilang, apa guru? Aku ini udah gak punya apa-apa Tuhan. Guru, aku ini udah gak punya apa-apa. Apa yang bisa aku berikan pada orang lain? Guru bijaksana ini menjawab, kau masih punya mulut. Dengan mulutmu kau bisa memberikan senyuman kepada orang di sekelilingmu. Ayo coba kasih senyum kiri kanan. Senyum yang manis. Masih punya mulut kan? Liswen, kamu kok enggak senyum Liswen? Senyumlah. Ya, punya mulut kita senyum pada orang-orang sekeliling kita. Dengan mata yang kau punya, engkau bisa memberikan tatapan yang lembut. Ayo ditatap. Tatapan yang lembut cemana? Praktek. Ya, jangan kalau kita nggak punya uang kita selalu cemberut, menatap orang dengan penuh curiga. Ah dia ini menghina aku ini. Ada orang nengok pun, wah ini menghina aku ini, melecehkanku ini. Padahal orangnya nggak ngapa-ngapain, ditatap aja udah perasaannya begitu. Ya, yang ketiga, dengan telinga yang kau punya, engkau bisa memberikan perhatian untuk mendengar keluh kesah orang di sekelilingmu. 4, dengan wajah yang engkau punya, engkau bisa memberikan keramahan. Dengan tangan yang engkau punya, engkau bisa memberikan bantuan dan pertolongan pada orang lain yang membutuhkan dan masih banyak lagi yang bisa kau berikan bagi orang-orang sekelilingmu. Jadi sesungguhnya kamu bukanlah miskin. Hanya saja engkau tidak pernah mau memberi pada orang lain. Ya, kadang-kadang kita nggak mau memberikan apa? Senyuman kita, pandangan kita nggak mau memberikan apa? Memberikan wajah kita yang apa? Menghibur orang ya kadang ya. Wajah apa? Wajah ditekuk kayak onta, ada lagunya kan? Kata si Gomblo yang udah almarhum itu. Wajah ditekuk kayak onta, orang takut semua. Wajah-wajah yang penuh senyum, wajah-wajah yang
rasanya orang melihat itu bisa teduh gitu. Kan ada kan ya? Jangan orang lihat, nengok, kenal aja enggak, tapi kepingin nonjok, ada kan ya? Pernah kita jumpai kan orang, kita enggak kenal sama dia loh, kita enggak ada masalah sama dia, tapi nengok wajahnya aja kita kepingin nonjok orang itu. Jangan dipasang wajah itu ya. Yang senyum-senyum tersinggung ini pernah mengalami ini ya, wajah-wajah dipasang kayak gitu. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, orang lain pun akan melakukan hal yang sama pada kita. Ya, hukum selalu tabur tuai. Itulah yang menyebabkan orang lain juga tidak pernah mau memberikan apapun pada dirimu. Engkau akan terus seperti ini jika engkau tidak mau memberi dan berbagi pada orang lain dan siapapun, kata guru bijak ini. Ya, jadi sekarang pulanglah, berbagilah pada orang lain dari apa yang masih engkau punya, ya, agar orang lain juga mau berbagi denganmu. Kalau kau nggak mau berbagi, orang lain juga nggak mau berbagi denganmu. Kalau kau mau berbagi, kayak Pak Adam pernah bilang kan, dia orang itu jahat sama Pak Adam, malah dikasih beras terus tiap bulan. Akhirnya luar biasa ya kan, akhirnya orang itu jadi baik. Jadi kalau kita mau, kita memberi yang terbaik. Memberi tidak ditentukan oleh seberapa besar atau kecil, tapi berdasarkan kebutuhan. Ada amin? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya gampang kan? Ada yang butuh didengarkan, ada yang butuh dikuatkan, ada yang butuh diperhatikan, ada yang butuh disemangati, ada yang butuh diberi pengharapan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Bipro Bethany Believers, ingat-ingat ini ya, kita harus selalu lakukan yang terbaik dengan memiliki rasa cukup. Kamu bisa memberi orang lain kalau kita punya rasa cukup. Kalau kita nggak punya rasa cukup, kita nggak bisa memberi orang lain. Karena apa? Kita selalu merasa kekurangan. Entah uang, entah senyuman, entah pandangan kita merasa kurang. Wah, aku kurang cantik, wah aku kurang begini, aku nggak bisa ngomong dengan baik, begini, begitu, merasa kurang terus kalau kita nggak mau memberi, kalau kita nggak punya rasa cukup. Sebagai doa penutup, mari kita belajar doa dari Anggur bin Yaki. Saya undang tim musik naik ke depan, maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita belajar berdoa dari Anggur bin Yaki. Ayo kita doa yuk, tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan pelajari hari ini, kita diingatkan untuk belajar mencukupkan diri dan minta anugerah-Nya untuk memampukan kita dalam meminta hanya apa yang terbaik, perlu dan cukup buat keperluan dan kebutuhan kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa selalu mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ayo kita nyanyikan yuk. Ayo kita naikkan, Tuhan adalah gembalaku. Di padang yang berlumpur
beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan adalah gembala kita takkan kekurangan. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Berikan tepuk tangan bagi kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta sepekan kita, pengumuman kita. Untuk pengumuman yang pertama, kita untuk ibadah raya besok, kita akan dilayani oleh Saudara Joshua Sandi. Kita akan mengadakan ibadah raya kita pada pukul 10 pagi di hari Minggu besok. Dan bersamaan dengan ibadah hari Minggu, akan juga diadakan ibadah sekolah minggu kita, ibadah Big Kids di ruangan depan bagi teman-teman yang mungkin memiliki saudara, adik-adik atau mungkin teman yang masih kecil-kecil usia Big Kids, boleh diajak bersama mengenal Tuhan sejak dini. Dan juga untuk ibadah Bipro, ibadah pemuda kita Sabtu depan akan dilayani oleh Saudara David. Mari sama-sama kita hadiri ibadah Bipro kita ajak teman kita, saudara kita sama-sama beribadah memuji Tuhan untuk Sabtu depan. Dan juga selanjutnya pada hari Jumat kita akan juga memiliki ibadah doa puasa yang akan diadakan pukul 7 malam di tempat ini. Dan apabila teman-teman ingin ikut bersama di buka puasa bersama, juga diadakan pukul 6 malam di hari Rabu. Jangan lupa teman-teman, siapa tahu mau ikut buka bersamanya pukul 6 malam, mau ikut ibadahnya saja juga boleh pukul 7 malam di gereja kita hari Rabu besok. Dan pengumuman selanjutnya untuk ibadah besok akan diadakan setelah ibadah minggu, ada kelas baptisan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum dibaptis, boleh ikut kelas baptisan. Pembaptisan akan diadakan minggu depan. Jadi minggu besok ikut kelasnya dulu, minggu depan baru dibaptis. Dan untuk pengumuman yang selanjutnya, kita akan mengadakan diakonia kita. Diakonia kita untuk Panti Asuhan Sinar Damai Sejahtera akan diberikan pada tanggal 31 Maret. Bagi teman-teman saudara-saudara yang mungkin tergerak untuk memberikan kasih, mari sama-sama boleh dikumpulkan pada tanggal 31 Maret hari Minggu, yaitu hari Paskah kita. Dan juga pengumuman selanjutnya yaitu retret gereja kita. Retret gereja kita bertemakan My Family yang diadakan pada tanggal 11 April sampai 13 April. Semuanya tanggal merah. Diadakan di lokasinya Bukit Lawang. Itu bagi teman-teman yang mau ikut, ada 2 pilihan harga. Yang ikut jalan-jalan di hutan harganya 340.000 ikut trekking hutan, dan 260.000 untuk yang tidak ikut jalan-jalan. Dan booking fee-nya untuk panjarnya boleh panjar dulu 100.000 karena kuota kita terbatas 25 orang dan sudah sisa 13 orang saja. Jadi sudah terisi setengah. Jadi kalau teman-teman berlama-lama, nanti hati-hati tidak kebagian tempat. Jadi boleh dipanjar dulu 100.000 diberikan kepada Saudari Tiffany. Dan pelunasan paling lambat tanggal 31 bulan ini di Minggu Paskah. Itu pelunasan paling lambat. Dan untuk pengumuman selanjutnya, pengumuman terakhir kita yaitu sosial media kita. Tidak lupa saya mengingatkan kita untuk mengikuti sosial media gereja kita, baik Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube, agar kita bisa update info-info seputar gereja kita dan kita juga bisa terberkati melalui konten-konten yang diberikan. Sekian pengumuman kita, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan kolekte kita. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kasih setiamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang ajaib ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami bisa menyelesaikan ibadah pemuda kami ya Tuhan. Lindungi serta berkati kami yang sebentar akan memberikan kolekte kami ya Tuhan. Lindungilah tangan-tangan yang memberi, sertai tangan-tangan yang memberi, biarkan semuanya bisa menjadi berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah kami betul-betul mengasihi-Mu dan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa. Haleluya. Amin.
kekuatanmu Tuhan, pemegang batu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan jiwa dan pengharapan aku serahkan ku bersama Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipuja. Menangkan wilayah kuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Hai Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur terima kasih ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan jamahan-Mu, kami boleh Kau kenyangkan dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh mempunyai rasa cukup dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, untuk pendeta pembina kami, Bapak Simon Ibadahulu, berkati hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan, biarlah dia bisa menjadi alat kemuliaan-Mu, memenangkan banyak jiwa dengan luar biasa ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, kami percaya Engkau memberkati dengan luar biasa ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, Pastor Jose, Kau jamah hamba-Mu ini Tuhan, berikan visi misi yang jelas dalam penggembalaannya Tuhan. Berkati dia dalam apapun yang dikerjakannya, dalam usaha pekerjaannya, pelayanannya, semuanya boleh berkenan kepadamu Tuhan. Boleh Kau berkati dengan luar biasa, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-Mu ini. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Juga hamba berdoa Tuhan untuk tim yang melayani saat ini Tuhan, baik sebagai WL, singer, tim musik, multimedia, asyir, pendoa, diakon, diakonis, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu membalaskan segala jerih lelah mereka Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan mereka, kami percaya Engkau tahu Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi problem, masalah mereka, Engkau melihat mereka Tuhan. Engkau melihat hati mereka, dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Yang sakit yang Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Yang miskin Kau perkaya, dan mereka yang saat ini mengalami beban berat dalam kehidupannya, Engkau memberi kelegaan ya Tuhan. Dan kami percaya mereka yang saat ini mengalami jalan buntu dalam hidupnya, Engkau bukakan jalan yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu dengan luar biasa. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat yang tidak bisa hadir malam hari ini, para pemuda-pemudi Bipro Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, dan yang mereka malas atau enggan untuk beribadah, Kau jamah hatinya, Kau sentuh hatinya ya Tuhan, sehingga untuk minggu Sabtu depan Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, Kau berkati tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini senantiasa aman dalam perlindungan-Mu, mulai dari depan, tengah, belakang, kiri, kanan, semuanya kami boleh rasakan atmosfer surga-Mu ya Tuhan. Sehingga segala hal yang jahat Kau jauhkan dari gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya segala
segala siasat iblis atau segala kutuk, segala apapun semuanya dari yang jahat Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak dapat berkuasa di tempat ini, karena kuasa Roh Kudus ada di tempat ini yang akan melindungi, menaungi, memberkati gerejamu ini. Sehingga saat kami berdoa menyembahmu di rumah ini, kami rasakan jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh program gerejamu ini Tuhan. Mulai ibadah Bipro seperti saat ini, juga besok ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah doa puasa, ibadah FA, ibadah doa-doa yang lain, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, menyertai ya Tuhan. Sehingga pujian penyembahan yang dinaikkan, firman disampaikan, tanda-tanda herat menyertai setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, biarlah gerejamu ini boleh berdampak bagi Pasar 2, bahkan bagi kota Medan. Kami percaya melalui gereja yang kami cintai ini Tuhan, kami boleh bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Sehingga tempat ini boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Kau ya Tuhan. Melalui keberadaan kami, melalui apa yang kami taburkan berada sekeliling kami, mereka boleh datang di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih bangsa kami boleh menyelenggarakan pemilu, boleh berjalan dengan baik hingga saat ini. Kami percaya pada saatnya nanti boleh ditentukan pemimpin yang terbaik untuk menggantikan Presiden Bapak Jokowi Tuhan, untuk memimpin 5 tahun ke depan. Biarlah melalui Presiden yang baru ini Tuhan, damai sejahtera-Mu nyata di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu, jamahan-Mu yang luar biasa. Dan kami anak-anak-Mu boleh bebas beribadah di bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota Medan. Biarlah kota Medan boleh menjadi kota yang damai, kota yang aman, kota yang sejahtera. Kau halaukan segala bencana alam, segala hal yang tidak kami inginkan Kau halaukan dari kota Medan Tuhan. Dan kami yakin percaya segala bentuk kekerasan apapun juga Kau halaukan dari kota Medan ini Tuhan. Sehingga kota Medan boleh menjadi kota pujian, penyembahan yang senantiasa boleh menjadi tiang doa yang kuat menopang bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami ya Tuhan. Takkan goyah, suatu kekuatan yang dari selamanya bersamaku. Percaya Kau bekerja membanyakan kebaikan. Tangan-Mu sempurna bagi kehidupanku, selamanya ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, bawalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai dengan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.
Tuhan memberkati. Selamat malam minggu. Jangan lupa besok ibadah ya.